Kau mungkin berpikir, burung hanya makan biji, buah, atau serangga kecil. Tapi, di sebuah pulau terpencil di tengah Samudra Pasifik, ada burung kecil yang melanggar semua aturan itu. Burung ini tidak mencari nektar atau biji, melainkan darah dari burung lain. Dan yang paling mengejutkan, korbannya tidak lari. Mereka diam saja, seolah rela disedot hidup-hidup. Burung aneh ini disebut vampire finch atau burung vampir. Tinggal di Pulau Darwin dan Pulau Wolf, dua pulau kecil di Kepulauan Galapagos yang kering dan keras. Di sana, makanan sangat langka dan tak banyak tumbuhan yang bisa tumbuh. Tapi apa yang terjadi ketika alam memaksa makhluk hidup beradaptasi demi bertahan? Hasilnya, lahirlah peminum darah sejati. Awalnya, burung ini memakan biji dan serangga seperti burung lain. Tapi, saat musim kering, mereka kehabisan sumber makanan. Lalu entah bagaimana, mereka mulai mematuk punggung burung laut besar seperti booby bird hingga darahnya keluar. Dan yang anehnya, burung booby itu tidak melawan. Kenapa burung besar itu membiarkan dirinya dipatuk sampai berdarah? Ilmuwan percaya, hubungan ini bermula dari kebiasaan sosial. Awalnya, vampire finch hanya membantu membersihkan parasit di kulit burung booby. Tapi, lambat laun, mereka menyadari satu hal. Darah rasanya enak dan kaya energi. Dari situlah perilaku membersihkan berubah jadi menyedot darah. Alam dengan cara yang aneh mengubah kebaikan menjadi kelangsungan hidup. Kini, burung vampir ini benar-benar bergantung pada darah sebagai sumber makanan saat musim kering datang. Paruh mereka tajam dan runcing, dirancang sempurna untuk menembus kulit tanpa membunuh korbannya. Satu gigitan kecil saja bisa membuat darah mengalir dan burung ini meneguknya perlahan, seperti penikmat kopi di pagi hari. Anjay! Tapi, apa yang membuat korbannya diam, bukannya lari ketakutan? Rupanya burung booby tidak punya banyak pilihan. Di pulau kecil tanpa sumber air, mereka kelelahan dan tak punya energi untuk melawan. Dan karena vampire finch hidup berkelompok, satu burung booby bisa dikerubungi beberapa peminum darah sekaligus. Sebuah adegan yang aneh tapi nyata. Sebuah keseimbangan kejam antara kelaparan dan ketahanan hidup. Namun, jangan salah, vampire finch bukanlah monster. Mereka hanyalah hasil evolusi ekstrim, bukti bahwa kehidupan akan selalu menemukan cara, meski caranya terlihat mengerikan. Dan yang lebih menarik, perilaku ini tidak diwariskan lewat gen, tapi belajar sosial. Burung muda meniru yang tua. Jadi, generasi demi generasi, tradisi minum darah ini terus bertahan di pulau kecil itu. Tapi pertanyaannya, sampai kapan? Jika iklim terus berubah dan musim kering makin panjang, apakah vampire finch ini akan berevolusi menjadi pemangsa sejati? Kini, para ilmuwan terus memantau mereka. Burung mungil yang tampak polos tapi memiliki sisi gelap yang jarang terlihat di dunia burung. Dari jauh, mereka tampak seperti finch biasa. Tapi, begitu kamu melihat paruhnya menembus kulit makhluk lain, kau akan sadar betapa tipisnya garis antara bertahan hidup dan menjadi pemburu. Jadi, lain kali kamu melihat burung kecil berkicau di dahan, ingatlah, di suatu tempat di tengah lautan, ada burung yang tak mencari buah, tak memakan biji, tapi meneguk darah dari saudaranya sendiri untuk tetap hidup. Oh no, mereka bukan legenda, mereka nyata. Dan mereka hidup di Galapagos, tempat di mana keindahan dan kengerian berpadu menjadi satu.